Yang dikuburkan di situ hanya dua golongan, konglomerat dan juga pejabat. Kalau konglomerat tidak bisa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Qula ila tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan man arafa manaha wa amila zahiran wa batinan bi muqtadaha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Paryangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Berhadir pula bersama kita Bapak Wali Nagari Batu Basah, Kecamatan Paryangan, dan yang kami muliakan para alim, para ulama, imam rawatib Masjid Babur Rahim Batu Basah, kepada nenek mama, orang tua-tua kita, dan yang kami cintai, kami banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam ini, alhamdulillah, kita semua masih dalam kondisi bernapas. Kita masih diberi umur oleh Allah. Kita masih diberi waktu oleh Allah. Dan amat sangat penting lagi, kita masih diberi iman di dalam dada kita masing-masing. Inilah yang mendorong kita untuk meninggalkan segala kesibukan kita di rumah, meringankan langkah kaki kita menuju ke rumah Allah, Masjid Babur Rahim Batu Basah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Hidup yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang namanya manusia mempunyai prioritas utama. Ketika dari dalam rahim sudah terjadi agreement, sudah terjadi perjanjian antara makhluk manusia dengan Rabbul Alamin. Jalla jalaluhu
Ketika manusia dikandung dari dalam rahim ibunya, sudah ada perjanjian. Alastu bi rabbikum quluban sahidna. Manusia yang mana? Manusia dari segala macam latar belakang, suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Sudah ada perjanjian, sudah ada agreement, sudah ada deal to deal. Kata Sang Khalik, hei makhluk yang ada di dalam kandungan ibu, laqad khalaqnal insanan min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Islam dalam perspektif ilmiah, Islam dalam perspektif sains, ilmu pengetahuan. Tidak ada kitab suci agama manapun di dunia ini yang mampu menandingi kajian intelektualitas yang terhormat, yang termulia di dalam kitabullah Al-Quran Nur Karim. Makanya orang-orang yang masuk Islam mempunyai kompetensi kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Alhamdulillah, desa Batu Basah bersyukur. Masya Allah. Walaupun jangan marah sama saya, walaupun ada di antara kita buta huruf, tapi bisa memiliki agama para profesor. Bangga atau tidak? Jangan murtad. Nah itu. Untuk apa kita memiliki harta banyak? Untuk apa kita memiliki gelar dan pangkat kedudukan? Jika kehidupan kita, jika diri kita ada dalam kebinasaan, dalam lingkaran kekafiran, untuk apa? Adakah ibu bapak pernah lihat orang meninggal dunia baiknya kafir maupun mukmin membawa hartanya? Ada? Di Jakarta, di kompleks perumahan yang saya tinggal itu, di daerah Karawang, Jawa Barat, ada pemakaman, pekuburan, taman pemakaman namanya Sandiaga Hills. Pekuburan, taman pemakaman TPU. Harga lubang, satu lubang mayat itu minimal 200 juta. Yang dikuburkan di situ hanya dua golongan, konglomerat dan juga pejabat. Kalau konglomerat tidak bisa. Jangan tersinggung kawan. Enjoy, relax, cooling down. Apalagi ada kopi begini, ulibas kalian. Ada perjanjian. Lalu Allah turunkan lagi firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tidaklah kata Allah kami ciptakan jin dan manusia kecuali sujud di hadapan Allah. Apa itu? As-salatu khams, salat 5 waktu. Siapa yang menjalankan itu? Siapa yang menjalankan itu? Manusia yang bergelar mukmin, yang menolak, yang tidak mau sujud, namanya kafir, menolak beriman kepada Allah. Itulah saya dulu. Iya kan? Ente tidak tahu jalan ke neraka, anak hafal. Makanya kalian ada ahli neraka dulunya, kemudian sekarang ahli siapa yang pimpin suara tadi? Ahli neraka lah yang pimpin tadi. Neraka semua kalian. Yang pimpin tadi saya kan yang imam. Masya Allah. Coba kalau kalian mampu begitu. Mana disuruh tunjuklah ada yang berani. Bukan gak berani karena apa? Memang tidak hafal ayat. Betul gak Ustaz? Sudahlah, jangan menyangkal. Disuruh jadi imam, disuruh khutbah Jumat, menolak kebanyakan. Betapa berharga
harganya, betapa bahagianya seseorang yang mendapat petunjuk. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Nah, itu dasarnya orang masuk Islam. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Jadi kalau orang masuk Islam itu dasar kebenarannya, alasan dia masuk Islam karena mendapatkan ayat-ayat dari Al-Quran, bukan karena mau kawin. Buset. Banyak yang masuk Islam karena mau kawin. Makanya ada orang dari kafir masuk Islam mondar-mandir karena masuk Islam tidak mempunyai dasar kebenaran Al-Quran. Sementara ketentuan dasarnya imaniyah tauhid didasarkan pada pemahaman laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Masya Allah. Agama mana? Mulai dari masuk masjid sampai dia berdiri, Allahu Akbar, sudah diajarkan disiplin yang begitu cepat tanpa disuruh. Coba lihat pasukan militer tentara Rusia pernah datang ke Mekah. Dia bertanya kepada raja di Mekah, berapa lama mengumpulkan orang serapi ini mengelilingi Ka'bah? Ditanya kepada sang jenderal, jenderal, kalau antum kumpulkan pasukan beberapa batalion, berapa waktu memakan waktu mengumpulkan manusia jutaan begini? Dia bilang 3 bulan. Ada yang 10 bulan. Tapi begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa disuruh satu dengan yang lain langsung berbaris. Kecil, besar, kaya, miskin, koruptor, maling, pencuri, semua gabung di situ. Kalau sudah menghadap Allah, sudah nggak ketahuan, bersih semuanya. Tapi apa yang saya sebut tadi itu berani nggak ke dalam masjid? Nggak berani kalau orang Islam. Kalau dia bajingan cuma di kaca-kaca masjid dia intip-intip. Banyak di luar bajingan tengik. Kalau usah tersinggung, di dalam juga belum tentu lebih baik daripada di luar. Tapi yang namanya setan selalu gak pernah ke dalam. Ini untuk menghibur yang di luar. Begitulah nanti kalau apabila sangkakala sudah ditiup, ketinggalan kalian. Ini menjadi pukulan. Makanya kalau ke masjid jangan tunggu selesai sholat. Betul apa betul? Ini kan ibarat kita sudah mau berangkat di dalam bahtera. Ibarat bahtera ente ketinggalan semua itu. Tapi nggak usah meragu. Apa ya ini Ustaz ini mengusir kita? Bukan. Ini persoalan contoh mendasar. Kalau tidak penuh bahtera ini barangkali sudah masuk. Itu maksud saya. Memangnya tidak ada ukuran di sana. Makanya alasan saya berdakwah cuma 2. Itu maksudnya, dan tersinggung. Tapi memang di mana-mana setan itu tidak mungkin ke tempat ibadah lain. Ada hadisnya. Rasulullah datang melihat ada setan intip dari jendela. Ditegur oleh Rasul, "Tan, mau kemana?" "Mau ke Wabur Rahman." "Kenapa tidak masuk? Kenapa tidak ganggu orang sholat?" "Tidak berani saya ganggu, karena yang tidur itu ahli ibadah." Jadi setan tidak bisa masuk ke dalam. Kalau di tempat ibadah lain sudah, tidak usah ditegur, cuma sudah setan semua. Maksudnya saya dulu. Alhamdulillah mendapat petunjuk. Saya mempelajari, saya mulai menghitung dan mendasarkan
keyakinan kepada Al-Quran kurang lebih 8 tahun. Saya mencari tahu Al-Quran yang saya baca sering saya sembunyi kepada istri dan anak. Saya ambil Al-Quran, saya baca diam-diam. Karena watak orang kafir itu gengsi kalau diketahui akan masuk Islam. Diam-diam saya baca-baca. Saya mempunyai satu prinsip, apabila ada ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa agamanya sama dengan Muhammad, sama dengan Ibrahim, sama dengan Musa, sama dengan Daud, dengan semua Nabi, apabila Al-Quran menerangkan begitu, saya akan masuk Islam. Satu. Yang kedua, apabila Nabi Isa sholat sebagaimana orang Islam sholat, insya Allah saya akan meninggalkan keyakinan Kristen. Apa yang terjadi? Saya mendapatkan dalam suratul Baqarah, Al-Baqarah, Qul amanu billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Oh, mendapatkan gelar Muslim, mendapatkan gelar orang beriman, harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Pencipta, Rabbul Alamin. Kemudian setelah beriman kepada Allah, amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala wa ma unsila ila Ibrahim, dan percaya beriman kepada Ibrahim. Saya potong dulu. Kenapa kita beriman kepada Ibrahim? Karena latar belakang titik tolak keagamaan tauhid Islam bersumber dari Ibrahim. Qul innani hadani ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba di saat saya berceramah, ini yang merusak Islam karena tidak disiplin. Oh, jangan ketawa. Kalau ketawa. Belajar kita disiplin. Antum pernah sekolah semua. Bagaimana di dalam kelas? Ini pelajaran sekuler, pelajaran dunia. Coba belajar disiplin. Kalau lagi ada ustadz atau siapapun menyampaikan, beda dengan anggota DPR yang bicara di sini omong kosong semua. Ini Al-Quran yang kita mau kupas, mau panjang atau pendek ini? Jangan main-main. Ikuti, coba disiplin dulu. Tadi kan sudah dikasih kesempatan banyak lama. Ketika ceramah, tenang, kolim. Tidak usah banyak gerakan, karena itu setan yang mempengaruhi. Supaya ini penceramah marah, di penceramah tidak konsen. Itu setan punya kerja. Jangan tersinggung. Kalau mau belajar disiplin agama ini mau tegak, mari kita dari diri sendiri kita disiplin. Kenapa orang kafir merajalela sekarang? Karena melihat banyak sekali orang Islam yang berani menjual akidah hanya karena materi, jadi munafik. Ini yang begini. Jadi ketika Allah memerintahkan beriman kepada Allah, wa ma ursila ila Ibrahim, dan beriman kepada Ibrahim. Ini Islam sebelum mendapat gelar Muslim. Karena Masya Allah, mulai dari ulama, pejabat, bahkan ada pejabat di Kementerian Agama baca kitab orang kafir, dia bangga-banggakan. Jangan main-main nih Bapak dengan keadaan situasi agama kita sekarang di Indonesia. Sumatera Barat ini populasi penduduknya cuma sedikit, tak berpengaruh sekalipun berteriak. Tapi justru dari sinilah melalui media-media begini, karena pancaran sinar Islam itu
masih bersinar di Sumatera Barat. Itu konsentrasi kami berdakwah di Sumbar. Karena satu-satunya provinsi yang betul-betul tegak dalam pengakuan adat bahasa isyarat, syarat bahasa di Kitabullah. Di dalam filosofis adat bahasa isyarat, syarah syar'i, saya tidak ada yang ada, tapi saya paham dari filosofis karena background saya filsafat. Adat bahasa isyarat, adat dalam semua kultur tidak melunturkan syarat Islam, tidak melunturkan syariat Islam. Dari mana syariat itu? Bahasanya Kitabullah, dituntun berdasarkan Kitabullah. Begitu Al-Quran dikumandangkan, begitu Al-Quran disampaikan oleh para mubaligh, para buya, antum tenang. Kesibukan apapun stop. Selesai itu baru belajar kita disiplin. Kitabullah, Al-Quran diturunkan, saya katakan berani ada satu ayat saja Isa berhubungan dengan Ibrahim, Muhammad ajarannya sama dengan Isa, insya Allah saya tinggalkan agama ini. Nah, di pengakuan sholat yang tadi itulah setelah membaca niat baru kita mulai mengucapkan doa ini. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi sebelum ayat itu Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim binan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Jadi ayat ini turun di dalam asbabun nuzul. Saya sudah periksa. Jadi saya kalau membaca Quran, saya punya kitab asbabun nuzul. Proses diturunkannya setiap kandungan ayat. Bahkan saya punya kamus Quran 2 biji. Karena saya mencari tahu jejak kosakata yang terkandung indah, mengandung fakta sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Tidak pernah bertentangan dengan logika. Tidak ada Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari Tuhan, tidak ada dalam Al-Quran. Kecuali di agama saya dulu. Itu dia. Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari ini. Meja ini terbuat dari tukang kayu. Kalau terbuat dari kayu, berarti yang memperbaikinya, yang membuatnya adalah carpenter, tukang kayu. Meja terbuat dari kayu, yang buat berarti carpenter, tukang kayu. Siapa yang buat ini? Coba tanya kalau dia masih hidup. Siapa yang buat ini? Kita buktikan secara ilmiah. Siapa yang buat meja kayu ini? Siapa yang buat mimbar kayu ini? Kalau dia masih hidup, belum almarhum, kita tanya dia, waktu antum membuat skor, kedudukan, mengukur setiap letter ini dan memaku dia, memahat dia, apakah antum pernah jadi meja? Satu detik saja pernahkah anda jadi meja? Carpenter adalah pencipta. Meja ini adalah hasil dari pencipta ciptaan. Sampai kapanpun meja tidak menjadi carpenter, carpenter tidak menjadi meja. Tukang kayu tak bakal menjadi meja, meja tidak bisa berubah menjadi tukang. Inilah fondasi Islam. La ilaha amantu billahi wa bima qala Allah ta'ala. Sandarkan ini jadi kuat dalam proses kehidupan Islam kita. Sehingga kalau Masjid Babur Rahman ini fondasinya kuat, insya Allah tembok dan dindingnya pasti kuat. Nah, ternyata selama ini ada bagusnya Ustaz Joko Widodo jadi presiden. Ada bagusnya. Apa bagusnya? Nampak betul mana emas, mana kayu. Yes, kawan. Tanpa dipakai masker. Di dalam masjid tak ada virus. Betul apa betul? Sudah panas-panas begini, mati tidak bernafas nanti. Di Jakarta imam sholat subuh, Masya Allah, saya pertama Ustaz, imam
mau bikin imam subuh. Allahu Akbar. Salah satu syarat sholat tidak sah karena bacaan imam salah. Kalau saya yang salah tadi ada garansi bekas kafir kan begitu. Masya Allah. Imam itu begitu salam barakat, aku bayangkan Masya Allah, tu imam dia habis Quran, tapi karena pakai taharam di ayat itu, Al-Fatihah pun fals. Saya bilang kawan, Masya Allah, Afan, anak tadi suhuzon sama antum, anak pikir ente sumbi. Kok jangan astagfirullahaladzim Ustaz. Iya, ente bagaimana mimpi sholat pakai sama dengan kawan di samping ini. Bukalah itu kawan. Ada virus pasti. Nanti di luar banyak ya. Di masjid bagi kita ada virus. Nanti lihat kalau betul ada, insya Allah 5-60 besok siapkan kain kapan. Lewat itu Ustaz. Justru di dalam masjid begini, ente yang sakit pulang sehat. Amin ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Baru sujud tadi saudaraku. Tapi saya paham karena tidak pakai masker, dendanya 200.000. Siapa juga yang mau kehilangan 200? Kalau cuma gantung di dagu sini 100. Iyalah. Ini kita bicara iman. Iman harus dibuktikan. Masjid Babu Rahim kuat karena pondasinya kuat. Keislaman di Indonesia ini ada bagusnya Jokowi jadi presiden. Kenapa? Kelihatan mana emas, mana tai. Karena memang sama-sama kuning. Apalagi di pinggir sungai begini, Allahu Akbar. Saya orang kampung, saya orang Manado, di kampung saya tinggal di desa, suka mandi di kali. Begitu angkat kepala lewat dia. Ini baru kami kata. Jadi senang awak di desa-desa begini. Nabi juga bilang begitu. Yang aku khawatir dari umatku, apa yang mereka pikirkan hanya yang masuk dari mulut disimpan ke dalam perut, maka harga mereka itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Apa itu? Bukan kotoran, tapi banyak sekali makan tai di Indonesia ini. Ini di zaman Pak Joko Widodo ini. Iya. Di zaman inilah terlihat ngaku Islam, padahal PKI, padahal komunis. Siapa yang suka aniaya? Tusuk apa itu? Imam. Siapa yang suka tusuk ustaz? Siapa yang suka mengganggu ulama? Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah. Saya dulu beragama Kristen. Saya dulu sebagai seorang pendeta tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk membunuh orang yang lain agama. Saya masuk Islam ini karena mengetahui kebenaran kitab suci Al-Quran. Nggak ada satu Muslim pun yang berani mengucapkan, oh saya yang yakinkan Pak Yahya, istri dan anak-anaknya masuk Islam. No, sampai hari ini tak ada makhluk yang pernah meyakinkan kepada kami. Saya sendiri yang sadar sampai menangis, kenapa ya Allah tidak dari dulu Engkau berikan saya petunjuk. Nanti sudah besar begini baru Kau kasih petunjuk. Karena membaca laqad anzalna ayatin, dasarnya kuat, pondasinya kuat, karena tahu sejarah. Yang repot ini kalau masuk Islam ikut-ikutan, ini tuh repot. Ngaku sebagai mualaf. Kalau mualaf itu kan enten sekali, di Al-Bukhara ada mualaf itu.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Belum tentu Muhammad, sekalipun engkau meyakinkan orang kafir, belum tentu beriman. Yang tadi itu, setelah Allah berikan petunjuk, mereka masuk Islam. Nah, saya berdasarkan pada pemahaman, apakah Nabi Isa sama ajarannya dengan Muhammad? Apakah Ibrahim sama dengan Muhammad? Apakah kiblat ajaran Muhammad sama dengan para nabi? Itulah ayat tadi Al-Baqarah. Makanya ahli kitab, kafir Quraisy, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan semua musuh-musuh Rasulullah mendatangi Rasulullah dan berkata, Muhammad, ajaran apa yang kau bawa ini? Turunlah ayat itu. Qul innani hadani Rabbi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya